Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami sejarah bangsa ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. (17 Agustus tahun 45), itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Serenada sejarah. Ada nada di balik kisah sejarah. Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Tidak bosan-bosannya kami berbincang mengenai sejarah, walaupun beberapa dari kalian mungkin sudah bosan melihat tampak kami. Di episode keempat ini kita akan bahas tokoh yang menarik nih Kak Randi. Siapa ini Kak Roy? Beliau tokoh yang sangat bertanggung jawab dan berperan penting dalam perumusan naskah proklamasi. Beliau adalah Ahmad Soebardjo. Kadang dia dijuluki juga kan sebagai sang penjamin kemerdekaan. Nah, kadang beberapa dari kita untuk menjamin kebahagiaan seseorang aja sangat sulit. Makanya mantan-mantan pada kabur. Curhat Kak Roy. Curcol. Kayaknya hari ini curhatan Kak Roy nih, bukan ngebahas tokoh nih. Tapi beliau bisa menjamin kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Menjamin kemerdekaan bangsa kemerdekaan Indonesia ya. Nah Kang, coba Kang ceritain sedikit biografi tentang Ahmad Soebardjo ini Kang. Oke, terima kasih. Ahmad Soebardjo ini dilahirkan pada 23 Maret tahun 1896 di Teluk Jambe, Karawang. Banyak yang belum tahu bahwa sebetulnya Ahmad Soebardjo itu berasal dari Aceh. Dia terlahir dengan nama Teku Abdul Manaf. Ada ceritanya kenapa berganti nama jadi dari Teku Abdul Manaf menjadi Ahmad Soebardjo Joyo Adisuryo. Jadi buyutnya Ahmad Soebardjo ini sebetulnya bangsawan Aceh dari daerah Pidi di sana. Namun karena di Aceh saat itu sedang bergolak perang Aceh seperti Teku Umar, Panglima Polim, Cut Nyadin dan lain-lain, para bangsawan dari Pidi Aceh ini akhirnya hijrah, khawatir mereka ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Aceh saat itu. Akhirnya mereka hijrah menggunakan kapal laut dan akhirnya terdampar di Karawang. Jawa Barat tuh Kang ya? Jawa Barat. Jadi Ahmad Soebardjo itu
akhirnya dilahirkannya di Teluk Jambe, Karawang karena ada proses perpindahan keluarga besar Ahmad Subarjo waktu itu pindah ke Karawang. Migrasi gitu Kang ya? Migrasi. Oke. Nah yang menarik nih Kang, beliau kan dijulukin sang Penjamin. kemerdekaan. Nah peran-perannya itu apa tuh Kang? Peran-peran yang bisa kita lihat. Maksudnya perjuangannya, Kang. Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia ini seperti apa? Riwayat perjuangan seorang Ahmad Subarjo sebelum nanti akhirnya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Pada masa sekolah beliau sekolah ke Belanda dan bareng dengan Bung Hatta juga aktif di Perhimpunan Indonesia, sama bersama-sama dengan Bung Hatta dan tokoh lainnya di Perhimpunan Indonesia itu melakukan kongres-kongres berkeliling Eropa menyuarakan kondisi yang terjadi di tanah airnya di Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia melalui manifesto politik pada 1925 di mana Ahmad Subarjo termasuk dalam pengurusnya, menyuarakan Indonesia merdeka, menyuarakan kebebasan bangsa Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda saat itu. Riwayat Ahmad Subarjo di Perhimpunan Indonesia inilah yang mengantarkan Ahmad Subarjo pada akhirnya menjadi salah satu pemimpin nasional Indonesia saat Indonesia merdeka. Kurang lebih salah satu hal yang menarik semasa Ahmad Subarjo yang nantinya akan mengantarkan peran penting beliau dalam peristiwa 16 Agustus 1945 itu adalah perjumpaan beliau dengan Laksamana Maeda di Belanda sana. Di mana saat itu Laksamana Maeda bekerja sebagai atase militer Jepang di Belanda. Disitulah perjumpaan antara Ahmad Subarjo dan Laksamana Maeda bermuara ke pertemanan mereka yang nanti berujung kepada peristiwa perumusan naskah proklamasi. Seperti itu kurang lebih. Berarti Ahmad Subarjo ini bertemu di Belanda ya dengan Laksamana Maeda itu ya? Betul. Dia berteman benar-benar akrab kali ya? Ya. Sangat Berarti akrab, Karoy. Ahmad Subarjo ini sempat studi ke luar negeri juga Kang ya? Iya, sama-sama. Dengan para pemimpin kita sebagian besar melanjutkan sekolahnya karena di Hindia Belanda belum ada sekolah untuk tingkatan tinggi, tingkatan universitas. Hanya mereka semua bersekolah ke Eropa, terutama ke Belanda. Jadi buat kita juga harus mencari ilmu sampai ke negeri Cina Karandi. Betul. Kang, ini ke negeri Belanda ini. Itu kata pepatah. Iya, ya. kata pepatah ke negeri Cina ya. Jadi kita nggak salah nih Karandi bertanya kepada kurator terpercaya kita, siapa lagi kalau bukan Kang Jaka Perbawa ya. Ini seorang kurator dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, memang sangat terpercaya. Kita selalu ditemani di setiap episode-episode kita ini ya. Benar, Karandi. Nah Kang, yang masih jadi pertanyaan saya ini, seorang Ahmad Subarjo ini di komik kan, dia dijuluki sang penjamin kemerdekaan. Maksudnya itu apa Kang? Ahmad Subarjo sebagai penjamin kemerdekaan, kenapa kita angkat julukan itu? Iya. Karena peran beliau sangat sentral saat detik-detik proklamasi kemerdekaan. Bagaimana ketika menjelang Indonesia merdeka, situasi Jepang sudah kalah perang, pergolakan para pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memerdekakan Indonesia itu mulai panas. Para pemuda menganggap inilah saat yang tepat kita merdeka tanpa bantuan Jepang. Oleh karenanya para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Padahal
sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu sudah dijadwalkan tanggal 16 Agustus 1945. Namun karena ketua dan wakil ketuanya yaitu Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di Jakarta, para anggota PPKI itu mulai kelimpungan. Di mana ketua dan wakil ketua? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Nah, Ahmad Soebardjo sebagai salah seorang anggota PPKI saat itu mencari tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Karena sidang persiapan kemerdekaan harus berlangsung. Momen tadi, momen ketika Jepang sudah kalah perang, sekutu belum mengambil alih kekuasaan Jepang, inilah makanya disebut detik-detik proklamasi. Akhirnya Ahmad Soebardjo mengunjungi Sukarni, golongan muda di Menteng 31 di Gedung Juang. Waktu itu merupakan asrama muda, asrama tempat para pemuda gerakan bawah tanah sering berkumpul, sering berdiskusi. Sampailah Ahmad Soebardjo di Menteng 31 dan berjumpa dengan Sukarni, disampaikanlah pertanyaan di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Karena sidang persiapan kemerdekaan Indonesia harus tetap berlangsung. Sempat terjadi perdebatan di sana. Sukarni sempat tidak mempercayai kedatangan Ahmad Soebardjo. Namun akhirnya diyakinkanlah oleh Ahmad Soebardjo bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan. Oleh karenanya selanjutnya Ahmad Soebardjo diantar para pemuda ke Rengas Dengklok. Merupakan tempat rahasianya tentara peta di Rengas Dengklok itu. Akhirnya datanglah Ahmad Soebardjo ke tempat persembunyiannya Bung Karno dan Bung Hatta sore hari waktu itu 16 Agustus 1945 sore hari. Dan di sana tidak mudah juga untuk meyakinkan para pemuda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Ada silang pendapat di sana. Ada perdebatan panjang, ada diskusi panas di sana. Para pemuda di Rengas Dengklok tidak begitu saja mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mereka tidak percaya dengan kedatangan Ahmad Soebardjo. Namun akhirnya Ahmad Soebardjo meyakinkan pemuda di sana bahwa Ahmad Soebardjo diutus oleh para pemuda di Menteng 31 untuk melanjutkan proses persiapan kemerdekaan Indonesia lewat sidang PPKI 16 Agustus itu. Bahkan Ahmad Soebardjo sampai bilang seperti ini bahwa jika kalian tidak yakin bahwa kemerdekaan bisa dilaksanakan di Jakarta, kalian silakan tembak mati saya di hadapan para pemuda. Ucapan seperti itulah yang akhirnya meluluhkan para pemuda di Rengas Dengklok dan akhirnya mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. 16 Agustus malam saat itu akhirnya Bung Karno, Bung Hatta dibawa kembali oleh Ahmad Soebardjo. Tentu dengan pengawalan para pemuda. Ahmad Soebardjo, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya bersepakat sebelum pulang kembali ke rumah masing-masing. Bung Karno itu di Pegangsaan Timur 56, Bung Hatta itu di Diponegoro 57 dan Ahmad Soebardjo di Cikini 82. Mereka bersepakat untuk menemui Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira penghubung Angkatan Laut Jepang yang ada di Jakarta ini. Tibalah mereka ke rumah Laksamana Maeda pukul 10 malam saat itu. Diutarakanlah maksudnya. Ahmad Soebardjo, Bung Karno dan Bung Hatta mengutarakan maksud untuk menanyakan bagaimana status janji kemerdekaan Indonesia. Karena para tiga tokoh ini sudah mendengar bahwa Jepang sudah kalah perang. Betulkah itu? Mereka bertanya seperti itu kepada Laksamana Maeda. Namun Laksamana Maeda tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab itu dan akhirnya Laksamana Maeda membawa ketiga tokoh tersebut ke Gunseikan, ke Angkatan Darat Jepang untuk menemui Jenderal Yamamoto. Namun karena Jenderal Yamamoto tidak bersedia menerima kehadiran mereka, akhirnya wakilnya
Jenderal Nishimura memberikan jawaban bahwa status janji kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Karena telah terjadi perubahan keadaan di mana Jepang sudah kalah perang dan Jepang hanya menjadi alat sekutu untuk menjaga keadaan status quo di Indonesia. Kecewalah para tokoh kita. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali ke rumah Laksamana Maeda. Sebelumnya Laksamana Maeda sudah pulang terlebih dahulu. Melihat diskusi alot bersama Nishimura, situasi mulai memanas. Maeda ternyata sudah pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Kemudian ketiga tokoh tersebut tiba di rumah Maeda dan akhirnya disinilah peran Ahmad Subarjo mencarikan tempat yang aman sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu sudah masuk pukul 12 malam, sudah masuk 17 Agustus. Akhirnya secara lisan Ahmad Subarjo meminta kesediaan Laksamana Maeda untuk meminjam rumah Maeda, bolehkah dijadikan tempat persiapan kemerdekaan Indonesia, tempat merumuskan naskah proklamasi. Ada cerita tersendiri bagaimana seorang Ahmad Subarjo berani meminta izin kepada Maeda. Kita ingat kembali tadi bahwa Maeda dan Ahmad Subarjo sudah sempat berteman ketika di Belanda tadi. Berteman dekat tuh kan. Berteman dekat. Dan pada periode 30-an juga ketika Laksamana Maeda ditugaskan menjadi agen mata-mata Jepang di Hindia Belanda, Maeda menyamar sebagai pengusaha saat itu. Tugas Maeda dan mata-mata Jepang lainnya adalah menghimpun informasi dan menghimpun kekuatan-kekuatan dari para tokoh-tokoh nasional yang anti Belanda saat itu. Dan salah satunya Ahmad Subarjo. Jadi ada faktor kedekatan antara Laksamana Maeda dan Ahmad Subarjo yang menjadikan rumah Maeda sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Disitulah kira-kira kenapa julukan Ahmad Subarjo sebagai penjamin kemerdekaan. Mencarikan tempat dan menjaminkan nyawanya di hadapan pemuda di Rengas Dengklok. Seperti itu. Sampai rela ditembak mati Kang ya tadi. Betul. Kang ya. Ternyata mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu kali ya sosok Ahmad Subarjo ini seperti apa. Kita juga baru tahu ini Kang Roy. Baru tahu dari Kang Jaka ini. Baru tahu ini. Selain ada Bung Karno dan Bung Hatta, nggak taunya di belakangnya ini ada Ahmad Subarjo ini yang mendorong untuk kemerdekaan Indonesia ya Kang ya. Tentu itu. Keren, salut. Luar biasa perjuangan beliau. Nah ini Kang pertanyaan yang paling menarik nih di Serenada Sejarah ya. Yang gak pernah ketinggalan ini dari episode 1 sampai sekarang. Seorang Ahmad Subarjo ini suka kesenian gak nih Kang? Khususnya di musik ya. Ahmad Subarjo itu sangat menyukai musik. Jadi semasa dia sekolah di sekolah Quick School 3 di Salemba. Sekarang gedungnya menjadi Gedung Perpustakaan Nasional Salemba. Dia itu senang memainkan biola. Biola lagu-lagu klasik. Bahkan salah satu temannya mengajak Ahmad Subarjo berkolaborasi. Jadi teman wanitanya itu memainkan piano, Ahmad Subarjo memainkan biola. Mereka memainkan lagu-lagu klasik. Karena seringkali mereka kolaborasi, berlatih bersama, malah Ahmad Subarjo direkrut oleh perkumpulan musik saat itu namanya Lycurgus yang berisi orang-orang Indo, orang-orang Belanda dan segelintir orang-orang Indonesia. Akhirnya kiprah Ahmad Subarjo di musik itu ya saat masa-masa sekolah itu memainkan musik-musik klasik. Musisi kayak ternyata. Musisi ya. juga ternyata selain menuntut ilmu di waktu luangnya ternyata ada aktivitas Ahmad Subarjo saat bermusik. Iya. Nah Kang, ini saya baca buku ini Kang. Judulnya Lahirnya Republik Indonesia. Saya teringat nih, ada satu lagu perjuangan ya, lagu nasional. Ada liriknya Republik Indonesia. Masa?
Ada. Masa? Ada yang, nih ya. yang mana? Ada. Coba. Kita coba bawain nih, Roy. Coba bawain. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Itu dia Kang, lagunya Kang. Di tengah-tengah ada Republik Indonesianya. Baru enggak ya? Serenada sejarah. Nah teman-teman, tadinya kita ingin mengundang cucu dari Ahmad Soebardjo. Tapi berhubung beliau tidak bisa hadir, akhirnya kita hanya minta pesan-pesan untuk generasi muda berupa cuplikan video. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 4 Juli 2020. Sebelumnya, berikan saya waktu sejenak untuk memperkenalkan diri saya sebagai cucu termuda dari generasi ketiga almarhum Profesor Mr. Ahmad Soebardjo, sarjana hukum. Beliau adalah mantan Menteri Luar Negeri Kabinet pertama Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1945. Setelah saya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 6 November 1976, almarhum ayah saya pernah bercerita kepada saya bahwa kakeklah yang memberikan nama panggilan depan saya Yuri Ardianto. Kakek saya turut membantu organisasi kantor dan menyambut tamu asing dari luar negeri untuk menunaikan tugas menyampaikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tutur cerita dari bude saya, Ibu Laksmi sebagai anak pertama kakek saya. Setiap jengkal tembok di rumah yang beralamat di Jalan Cikini Raya nomor 8082 ini disebut oleh bude saya Laksmi telah menjadi saksi perjuangan diplomasi Republik Indonesia. Rumah ini juga yang menjadi lokasi pertemuan dan berbagai kegiatan lainnya seperti konser amal. Dan bude saya yang sampai sekarang masih berprofesi sebagai guru piano yang beralamat di Yayasan Musik Indonesia Wisma Subuh Cilandak. Waktu masih gadis beliau sering bermain piano klasik. Dan juga almarhum maestro Bapak Idris Sardi yang pernah tinggal di rumah kami sering juga bermain biola saat ada pertemuan dengan diiringi pertunjukan musik klasik di rumah.
Lalu kakek terus melakukan diplomasi hingga akhir hayatnya. Tembok rumah ini pula lah menjadi saksi diplomasi Indonesia. Besar harapan kami sebagai cucu bahwa perjuangan kakek tidak sia-sia agar semangat beliau tetap menjadi batu loncatan untuk diteruskan oleh cucu cicit dan para calon diplomat generasi muda, milenial, agar tetap kreatif dalam menjalankan produktivitas kehidupan berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat, rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah pesan singkat kami sebagai cucu pahlawan atas perhatian dan semangatnya. Terima kasih. Itu dia tadi sedikit cuplikan video dari cucu Ahmad Subarjo yang direkam langsung di rumahnya Kak Randi. Di Cikini 82 ya Kak Roy. Ya, dan ternyata itu dulu kantor Kementerian Luar Negeri pertama Di Indonesia ya. Dan seperti biasa kita bakal bagi-bagi giveaway ya di setiap episodenya. Gimana caranya untuk dapat giveaway? Langsung tanya Kang Jaka. Caranya mudah aja. Kalian cukup like, subscribe, YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bagi komentar terbaik akan mendapatkan komik Ahmad Subarjo. Jangan lupa. Juga bagi kalian yang ingin berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kami sudah terbuka. Tapi tentu harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker, nanti kalian bisa cuci tangan sebelum masuk museum. Kami tunggu kedatangannya. Nah itu, sampai temu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Serenada Sejarah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan garis mabu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepaut tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Sampai ketemu di episode selanjutnya Kang Jaka. Sejarah bukanlah ilusi, bukan kenangan yang tanpa arti. Kami peduli untuk memahami
sejarah bangsa ini.